Halo, hey ho, Cak Solo bentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan tonton sampai habis. Makasih, salam olahraga. Kalau kalau bagi saya ya, itu PSIM sampai mati, bukan siap mati untuk PSIM. Kalau awak ya lebih ininya sih tim selamanya tapi bukan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat malam. Jumpa kembali di Titik Putih Podcast. Malam hari ini kita kedatangan dua narasumber, dua orang pecinta klub lokalnya masing-masing, Mak Den ya. Nah, juga sahabat kita, yang satu dekat, yang satu jauh tapi udah dekat ya, Mak Den ya. Langsung aja kita ke dua narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji. Waalaikumsalam. Sehat ya? Ente? Sehat, Be? Sehat. Nah, dua narasumber kita, Panji dari pecinta SMS penggila PSMS ya, Mak Den, penggila PSMS, dan satu lagi orang nomor 2 di Jogja setelah Sultan Hamengkubuwono, Bapak Eko, juga salah satu mantan presiden kelompok supporter PSM Yogyakarta itu Braja Musti ya. Nah, oke, langsung aja kita apa Ji, istilah ngobrol-ngobrol ya. Iya kan, ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol Nah, TM-TM. TM ya. Ya, langsung aja ke Panji dulu ya. Kayak mana PSMS sih? SMS sekarang kayak mana ya? Ya lagi persiapan. Cuman persiapannya Apa yang disiapkan nih? enggak, cuman persiapannya kan enggak kayak dulu lah, enggak kayak tahun kemarin. Karena kan manajemen sekarang mengantisipasi. Takutnya nanti pemain itu udah dikontrak, udah teken kontrak semua, tiba-tiba PSSI-nya tidak ada kejelasan. Jadi untuk saat ini mungkin manajemen mengumpulkan dulu pemain-pemain, istilahnya prakontrak, kalau bisa dibilang itu prakontrak. Jadi belum ada kontrak yang tertulis. Takutnya Pelajaran yang kayak kemarin ya, hancur, rugi banyak ya. ya manajemen itu rugi. Enggak PSMS aja sih, pasti semua. Kayak kemarin Escobar di kontrak nggak untuk mainnya kan? Enggak untuk main kan? Untuk latihan dibayar Untuk gaji latihan coba. cuma latihan Aduh. aja. Ferdinand di kontrak untuk cuman latihan. Ya kan terakhir itu kan buang-buang duit. Iya. Nggak ada kompetisi, nggak berjalan, cuman untuk latihan aja. Ya mungkin untuk saat ini seperti itulah PSMS. Lagi persiapan dan masih sistem apa tadi? Prakontrak. Kontrak ya. Ke Pak Eko, gimana Pak Eko? Walaupun Pak Eko di Medan ini kan pasti mantau terus nih PSIM-nya. Nah, ini gimana nih PSIM di sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya kurang tahu banyak keadaan PSIM sekarang. Nggak bisa rasa dengar membaca dari sosial media memang sudah ada pergerakan ini, harus kami apresiasi sebagai supporter yang outsider jauh lagi ya kan. Ini memang harus saya apresiasi gerakan dari manajemen. Walaupun kompetisinya pun kita belum pasti Iya. ada lagi atau enggak, tapi harapannya ada ya. Nah, salah satunya langkah tepat yang sudah dilakukan oleh manajemen itu adalah memperpanjang kontrak pelatih Seto Nurdiantoro. Ini diperpanjang ini. Ya, sudah diperpanjang resmi. Kemudian dengar-dengar ada perombakan di tim pemain beberapa yang itu mungkin tahun ini tidak bisa membela PSIM lagi. Jadi sekalian saya ucapkan juga terima kasih kepada pemain-pemain yang sudah beberapa musim ini bersama PSIM. Terima kasih untuk kerjasamanya, perjuangannya, dan loyalitasnya untuk PSIM. Semoga ke depan dengan pilihan-pilihan mereka di klub-klub mereka bisa mendapat kesuksesan yang lebih bagus daripada di PSIM. Teruntuk PSIM, harapan saya gerakan ini pembentukan tim juga harus semakin cepat, dan targetnya tetap satu dari dulu. Ada Ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. kemarin aku baru lihat
di sebuah media Raymond ya Ya. yang keluar ya Iya. di PSIM Raymond. Di katanya kan kemarin tuh PSMS sempet diundang nih ya kan Mak, dan ke turnamen pramusim ya. Piala Iya, Menpora. Piala Menpora. Tiba-tiba kena prank ya Jong ya. Kena prank nggak jelas kan gitu kan. Apa sih gitu? Memang nggak diikutkan atau memang aturannya tidak boleh ada klub dari Liga 2? Dengar katanya sih PT LIB bilangnya itu khusus untuk tim Liga 1. Padahal awalnya PSMS dan Sriwijaya itu diundang. Iya. Dan dengar kabarnya pun juga bahwasannya ada beberapa tim yang di Liga 2 mungkin mereka merasa gimana ya, nggak terima lah bahwasannya kenapa mesti PSMS dan Sriwijaya yang diundang, yang kami yang lain kok enggak gitu. Jadi itulah mungkin apanya yang buat jadi ya PSMS batal ikut. Dan dengar pun dari PSSI dan PT LIB mau buat turnamen pramusim juga untuk Liga 2. Cuman kalau kupikir kalau untuk sekarang nggak akan terkejar. Mau kapan lagi siapnya? Kan? Karena mau dekat puasa juga. Udah mau lebaran juga. Bagus kalian nggak usah ada pramusim. Langsung aja nanti setelah lebaran langsung aja Liga 2 ini bergulir. Tetap ambigu PSSI-nya. Iya. Itulah sarannya ya. Iya kan? Tetap ambigu ya, nggak jelas ya kan. Turnamen pramusim. Ini jangankan turnamen pramusim ini. Katanya kan hanya sekedar bilang akan ada turnamen pramusim. Kan belum terrealisasi nih. Ya nggak? Belum. Kan? Nah, sementara kita jangankan untuk turnamen pramusim, kelas timnasnya aja untuk izin pertandingan aja kan Susah. sulit kan gitu kan. Iya. Sulit. Jadi pramusim ini hanya wacana untuk meramaikan sosial media kayaknya ya kan, untuk menghibur diri di sosial media aja ya Mak Den ya. Ya. Karena kayak kemarin itu lawan apa, timnas itu lawan Tira Kabo. Persikabo itu ya. Susah dapat izin, tiba-tiba besoknya tetap jalan main. Bukan susah dapat izin, sebenarnya PSSI yang salah. Kenapa pas di hari H itu baru ngomong, ya kan? Dan baru ngomong dan terus pun PSSI udah mengeluarkan jadwal. Sementara izin itu belum keluar, kok pandai-pandaian PSSI tiba-tiba mengeluarkan jadwal bahwasannya tanggal sekian timnas lawan Persikabo live di sini. Tiba-tiba batal karena izin belum ada, pengakuan dari polisi. Dari situ kita bisa melihat selama libur kompetisi ini nggak ada pembenahan di PSSI. Memang iya. Benar. Itu benar. Ketika tidak ada pembenahan di PSSI, apakah ada jaminan bahwa kompetisi yang sekarang akan lebih bagus, lebih terpola, lebih tertata daripada yang tahun sebelum tidak ada kompetisi? Kan gitu. Ini salah satu bentuk apa yang dikatakan oleh Panji benar. Masalah perizinan masa sore baru dikirim. Sore baru dikirim. Malamnya harus main. Ini adalah bentuk satu menurut saya ketidakprofesional PSSI atau PSSI mau anggar jago. Atau memang mempertahankan sponsor. Iya kan? Karena alasan sponsor makanya dikebut. Bisa jadi kan? Konyol juga sih dengan sekelas timnas yang baru dicoba tapi koordinasinya Nggak ada kan, buruk kali. kan buruk kali. Masa iya hari itu juga ada koordinasi dengan pihak keamanan. Ya paling enggak tuh 3 hari sebelum apa ataupun paling apa seminggu. Seminggu. Dengar-dengar hari ini ya, kemarin timnas U22 uji coba sama Bali United tadi mah. Hari ini. Ini lagi berlangsung ini. kabarnya juga ada peran serta dari Menpora. Iya, pertandingan pertama pun tuh peran serta juga dari Menpora. PSSI pun melapor ke Menpora dan Menpora pun barulah ngasih jalan untuk ke Polri. Jadi tugas PSSI ini apa sekarang? Sekelas federasi yang sedemikian besar untuk ngurus izin aja sekelas uji coba aja sulit. Terus bagaimana izin untuk mengadakan kompetisi? Kalau memang iya, uruslah izin dulu secara nasional supaya daerah-daerah penyelenggara
kompetisi ataupun turnamen besok yang katanya mau dibagi empat kota itu kan. Iya, Itu 4 juga grup. tidak mengalami kendala. Dan takutnya kan juga terjadi lagi yang kayak kemarin kan. Udah di Ya, angin-anginkan liga prakompetisi ataupun yang lain-lainnya. Tapi kenyataannya ya terjadi sama PSMS harus buang uang Iya, percuma kan. uang percuma. Kan Ada. klub juga jadi yang merasa dirugikan. Ada yang aku yang kurang update atau aku memang nggak tahu kabarnya. Ya. Liga itu memang resmi dihentikan nggak? Ayo. Apa? Liga Indonesia itu resmi dihentikan nggak? Jadi resmi dihentikan kemarin. setahu kami Jadi- Memang udah resmi udah dihentikan. Tapi proses penghentiannya ini terlarut-larut. Nah, Ah, Kalau memang mau tegas harusnya dari awal dari awal udah berhenti. Jadi semua tim itu tidak melakukan persiapan. tidak melakukan pembuangan uang yang sia-sia. Jadi kejadian yang di PSMS juga kejadian sama di PSIM tahun kemarin. Membayar pemain hanya untuk Latihan. nah gini. Tadi Pak Eko bilang Menpora sekelas Menpora yang melakukan perizinan. Ya nggak? Mediasi, ya, yang bukan perizinan. yang memediasi ke kepolisian, ya nggak? Nah, federasi ini kemana? Kan satu. Nah, bukankah PSSI itu punya undang-undang sendiri tanpa Bisa diganggu gugat. tidak boleh diganggukan, ya nggak? Kan gitu. Kan karena kan gini, kita oke lah kita ke pemerintah sebentar kan. Pemerintah punya undang-undang sendiri. Kalau sepak bola kan dia punya undang-undang sendiri Ya, juga. benar, Ya, berdiri. kan gitu. Nah, PSSI punya undang-undang peraturan sendiri yang tidak boleh diusik sama pemerintah. Dan saat ini sekarang aku lihat sepak bola udah terintervensi sama hal-hal seperti itu. Kan begitu? Jadi gini, memang PSSI itu adalah federasi anggota dari FIFA yang mempunyai aturan dan statuta yang berlaku mengikat kepada semua federasi dalam hal teknis ataupun hal-hal lain yang terkait dengan sepak bola. Tetapi PSSI juga merupakan sebuah badan yang ada di suatu negara yang harus ikut aturan hukum yang ada, pemerintah. Dalam artian ketika dia mau menyelenggarakan pertandingan sepak bola, tentu harus ada laporan kepada pihak pemerintah, izin keramaian, kan setidaknya seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan untuk membuat izin keramaian itu kenapa baru dikirim pada hari H, itu pun sudah sore hari. Dan malamnya harus bermain. Iya, padahal mohon maaf, ketua federasi kita ini adalah Mantan Kapolri. mantan komjen, bukan mantan anggota polisi juga dengan pangkat terakhir komjen kan. Ini pangkat yang sangat tinggi. Harusnya hubungan antara kepolisian dengan federasi itu semakin lancar karena di sini juga ada seorang mantan polisi berpangkat komisaris Tandaan sedikit jenderal ya kan? kan jadi sebuah pertanyaan, kenapa kok malah jadi sulit ngurus izin. Dan ini seingat saya baru terjadi pertama kali ini timnas bisa gagal dicoba kan gitu. Tandaan sedikit ya kan? Padahal di mana-mana, mohon maaf potong dulu ya. Lanjut. Untuk sekelas Tarkam Fun Football yang dilakukan oleh di luar PSSI itu bisa. Futsal ya? Iya. Futsal juga Futsal jalan ataupun terus ya? Football lapangan besar. Jalan terus ya? futsal Padahal jalan terus. ini juga nggak akan mendatangkan keramaian orang di masa pandemi. Iya kan? Ini jadi pertanyaan besar saya, walaupun tadi saya bilang kompetisi Liga 2 ini entah jadi entah enggak lagi. Ini yang harus dipastikan. Harapannya semua manajemen, semua tim itu benar-benar menanyakan ini jadi kompetisi enggak kan gitu. Jangan sampai terulang lagi kan gitu, kasihan tuh manajemen itu keluar duit, kasihan juga kami. Seakan-akan dikasih angin besok habis lebaran atau apa kami bisa nonton bola walaupun lewat TV, tapi akhirnya yang ada hanya kekecewaan lagi kan gitu. Seperti yang kemarin di tahun 2020, bulan ini mulai mundur, bulan ini mulai mundur, bulan ini mulai. Yang terjadi apa? Sampai sekarang nggak mulai. Sekarang nggak mulai. Klub yang Iya kan? minim dana Ini, udah jor-joran ya akhirnya iya kan? gak ngaruhan ya Ya. posisi. Dan harapan saya walaupun saya masih menolak sepak bola di masa pandemi,
secara pribadi masih menolak. Kalau memang bisa untuk diselenggarakan, selenggarakanlah kompetisi itu dengan protokol kesehatan. Dan tidak ada yang bisa menjamin itu. Harapan saya kan gitu, kepastian itu. Kalau jangan pandemi ini dijadikan alasan lagi. Sekarang sudah saatnya kita membuka diri, apapun itu dengan segala resikonya. Makanya saya titip pesan juga di sini, tolonglah sekolah-sekolah ini dibuka lagi. Sekolah tatap muka, jangan daring terus. Untuk anak SD terlalu berat daring itu. Pengalaman saya sebagai orang tua. Jadi kita sikapi semua pandemi ini dengan semangat, kita lawan benar, tetap patuh pada protokol kesehatan tanpa harus ada lagi yang dirugikan karena pandemi ini. Walaupun secara pribadi masih menolak sepak bola di masa pandemi. Kenapa? Ketika sepak bola itu dilarang alasan pandemi, orang hanya kehilangan pendapatan dan hiburan. Tetapi ketika sekolah ini nggak dibuka terus, masa depan anak-anak bangsa ini yang tertinggal. Iya, benar. Ini harapannya semua bersinergi semua. Sepak bola dibuka, sekolah dibuka, yang lain juga dibuka, kan gitu. Dengan aturan-aturan Yang berlaku sesuai protokol Kesehatan. Nah, dengan kita ke sepak bolanya, katanya kan kemarin tetap mau dibuat turnamen pramusim dengan sistem tetap mengutamakan protokol kesehatan. Tapi di situ ada stripnya mengatakan bahwasannya dihadiri penonton dengan kapasitas yang dikurangi ya. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu yang dulu kan? Itu yang dulu. Nah, Yang itu ini yang dulu. belum jelas. Ini belum jelas. Oke. Anji, PSMS nih sebagai penggila PSMS sehat, Sehat. sehat ya. PSMS ya, PSMS untuk saat ini sehat. sangat sehat ya. sangat sehat ya. Sih sehat. Enggak, kok sangat sehat enggak lah sehat. Istilahnya kan tahun kemarin kan walaupun pandemi, alhamdulillah ya bisalah menggaji pemain. Biarpun cuma sekedar latihan. Nggak ada pertandingan ya. Nggak ada Yang pertandingan. gajian ya. Bayar gaji aja. Ya itu patut diapresiasi juga lah sama manajemen kan. Ya. Jadi kan pemain itu tidak terlantar. Benar. Walaupun cuma numpang latihan, numpang tidur di mes ya. Iya nggak masalah. Kan memang masih ada terikat kontrak pemain. Kontrak. Eh, Ini kita ngobrol-ngobrol biasa aja slow ya kan Jian. Jadi kemarin tuh aku denger nih lagi isu ada lagi apa namanya apa namanya orang-orang yang dulu yang katanya berbuat untuk PSMS ya yang gitu yang di dalamnya ya nggak kan gitu kan sempet lagi menimbulkan masalah klasik ya nggak sebagai masalah klasik itu apa namanya mau coba-coba dualisme. dualisme kepengurusan ya iya nggak Iya. sebagai supporter nih Anji kan gitu kan Mak dengan supporter penggila PSMS apa sih yang harusnya dilakukan Panji menyikapinya kayak mana nih? Yang mereka tuh salah. Secara hukum PSMS itu udah milik ini, udah berubah Legalitas ya? legalitasnya udah berupa PT. Iya ya Mak Den? Iyalah. Udah. Kemarin pun penasihat PSMS bilang Bapak Kodrat bahwasannya ini bukti legalitas PSMS. Dan dia menunjukkan bahwasannya menunjukkan nama kami ini legalitas PSMS. Jadi mereka tuh mau ngapain? Kalau memang mereka niatnya bagus ya udah satu aja kan? Iya. Nggak perlu ini ya. Iya. Jadi mereka tuh mau ngapain? Toh legalitas PSMS sudah ada. Mencari sensasi mungkin. Mungkin. Dan mereka tuh kapasitasnya apa? Iya sih kalau kita bicara kapasitas mereka memang untuk saat ini ya Iya. nggak punya kapasitas. Kalau mereka cerita mereka kapasitasnya seorang mantan, ya nggak gitu, beda kan gitu kan. Kapasitasnya seorang mantan main PSMS banyak loh di Indonesia. Dan mantan pemain PSMS kemarin pun nggak mengakui mereka tuh. Contoh kayak almarhum Parlin, Om Parlin, Om Tumsila, nggak mengakui mereka bahwasannya kalau memang mereka itu mantan, mereka tahun berapa katanya seperti itu baru itu. legend sejati yang bicara itu Mak Den. Kata Tumsila seperti itu, Mak. Statement Mereka legend. tahun berapa? Kok ngaku-ngaku mantan? Kalau memang mereka mantan pemain PSMS, ayo sama-sama di sini. Ngapain mereka seperti itu? Manji,
di Panji dulu ya. Berada di kelompok supporter PSMS ya nggak? Bukan. Gimana nih kesibukan di kelompok supporternya? Kegiatan apa gitu yang di apa saat ini? Kalau untuk kegiatan kita belum bisa buat kegiatan. Belum ya? Karena kan masih pandemi. Nanti sedikit-sedikit buat keramaian nanti kita ditangkap. Tapi enggak juga kayaknya banyak juga nih orang bikin keramaian. Terkecuali sepak bola Maden. Ngeri sekarang. Kita kan image supporter, Mak. Iya, ngeri sekarang. Ngeri. Itu betul. Memang yang lain-lain oke lah, kita kan supporter. Apalagi nanti kalau kita buat kegiatan pasti kan nggak mungkin itu basis-basis tidak datang. Nah, dari sana nanti naik mobil, naik angkot, pasti rame kan. Itulah nanti takutnya nanti kan jadi masalah lagi, udah nak tangkap kita lagi. Padahal mau ngindangin. Padahal kan cuman ini aja. Oke, Pak Eko. Ya. Pak Eko ini berapa tahun di sini nih? Meninggalkan zona nyamannya di Yogyakarta. Hampir 6 tahun, tanggal 31 Mei besok pas 6 tahun. 6 tahun meninggalkan kota Yogyakarta. Dan kan Pak Eko ini mantan presiden Raja Musti di periode 2010 sampai 2013 sebetulnya, tetapi karena keadaan saat itu jadi atas kesepakatan bersama itu diteruskan sekitar 1,5 tahun berikutnya. Jadi 2010 bulan September saya lupa bulannya, sampai tanggal 15 Februari 2015. Berarti diperpanjang beberapa Iya, tahun ya? karena ada keadaan terkait dengan kondisi politik juga di Jogja. Sebuah organisasi sepak bola, supporter sepak bola ini harus punya batas yang jelas antara kehidupan supporter dia dan kehidupan dia sebagai warga negara yang mempunyai hak politik. Ini harus ada batas. Jangan sampai tercampur baur antara identitas supporter dan identitas politik kita. Ini yang negara itu. ya, sebagai warga negara yang baik tentu kita harus menjalankan hak kewajiban kita sebagai warga negara dalam hal politik kan, demokrasi. Iya, demokrasi politik. Tapi sebagai anggota Braja Musti yang jelas non politik, kita juga harus bisa menjaga image itu. Bukan berarti tidak boleh berpolitik ya, boleh tapi secara individual. Nah, ini boleh. Ah. Kalau misalnya tidak boleh berarti organisasi ini sebuah organisasi yang salah. Ya. Boleh berpolitik, hak kita untuk berpolitik. Hanya kita harus melepaskan baju supporter kita ketika kita ada di jalur Politik. politik. Itu. Begitu juga ketika kita kembali ke dunia supporter, ya lepaskanlah atribut kepolitikan kamu. Kita jadi satu dalam rumah besar yang bernama Braja Musti. Ini yang harus saya jaga saat itu. Memimpin Braja Musti sebagai orang nomor satu di setelah berapa presiden? Setelah Pak Agung almarhum Mas Guntur Artamaji, Iya, Guntur Artamaji. itu presiden pertama, kemudian Bapak Agung Agung Damar Damar, itu Pak presiden Agung Damar. kedua, kemudian saya. Babi ketiga dengan waktu durasi yang diperpanjang kan gitu kan. Tiba-tiba memutuskan untuk apa ya? Ya dibilang meninggalkan kota sih ya juga ya. Kan gitu. Ya kan. 6 tahun. Oke, kita oke lah pandemi baru 2 tahun ya kan. Gak ada sepak bola. Setahun. Setahun ya, setahun ya. Tahun. Setahun. Nah, 4 tahun ke belakang menyaksikan PSIM dari Liga 2 nggak ada sih, di televisi pun jarang kan gitu kan. Nah, menyaksikan PSIM hanya dari dunia sosial media. Itu sakit hati. Sebagai seorang supporter, saya itu selalu bercita-cita bisa ada di samping tim itu, menang atau kalah, apapun kondisi tim. Cuma sebagai manusia saya nggak bisa menolak takdir jalan hidup saya bahwa saya harus meninggalkan Jogja untuk mengadu nasib di Sumatera Utara, khususnya di Tanjung Morawat, di Serdang kan.
kan gitu. Tapi ibarat kalau boleh berpuitis sedikit, yang ada di sini ini cuma ngeraga. Jiwa saya di sana di Mandala Krida. Luar biasa. Iya. Yang bisa di Tidak akan Jadinya bisa dilepas. mengungkapkan kesedihannya ini udah nggak bisa dengan kata-kata sih Iyalah. aja. Di Tanjung Morawa di Sumatera Utara itu cuma raganya Eko Satrio Pringgondani, tapi jiwanya ada di Mandala Krida Yogyakarta bersama PSIM. Jadi kalaupun ada kewajiban saya sebagai seorang supporter untuk melihat perkembangan tim, walaupun dari sosial media, melihat mengeluarkan pendapat ya, walaupun kadang-kala bertentangan dengan banyak pihak, terutama dengan mungkin dengan manajemen klub. Salah satunya saya di unfollow itu sama admin Twitternya resmi PSIM. Iya kan? Ya, tapi nggak ada masalah bagi saya. Karena nggak ada yang lebih besar daripada di tim itu selain nama PSIM Yogyakarta. Mau pemain, mau investor, maupun supporter, itu yang paling besar itu adalah tim, nama tim PSIM Yogyakarta. Mungkin sama juga di sini. Sayang sekali ya. Harusnya Pak Eko bisa menyaksikan PSIM di teladan. Ya kan? Sayang ya. Karena pandemi juga, terus juga membuat pertemuan kita tertunda. Ya nggak? Itu sangat ya itu daripada Jojo hari ketika udah itu hati ini senang sekali. Satu udah jelas ada di samping tim kebanggaan. Iya. Kedua kedatangan saudara dari Jogja gitu. Ketiga bisa menjalin silaturahmi yang lebih real teman-teman Jogja dan Raja Musti dan teman-teman supporter di Medan, Iya. khususnya PSM. Saya udah nanti kalau naik pesawat turun di sini, nah ini ke tempat saya. Nanti yang naik jalan darat turunnya di Simpang Permina, jalan sedikit sudah sampai rumah. Iya kan? Bahkan ke salah satu wadah supporter di Medan, saya udah mencoba titip pesan saat itu melalui DM. Kulon ya. Kulonwun lah istilahnya. Untuk yang terkait dengan surat-surat resmi, biar nanti kan biar dibawa Iya. urus dari Jogja. Udah luar biasa, bahkan udah saya siapkan war untuk teman-teman di Medan ini kan gitu. Oke. Di sepak bola tanpa derby nggak asik. Ya nggak? Makna derby menurutmu apa sih? Derby yang gimana nih? Ya, derby sepak bola di Sumatera. terutama kalau untuk kita ya ke PSDS. PSDS. Kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol tuh ya, kawan-kawan dari supporternya PSDS 8 itu berharap bisa lah ada satu momen lagi kita bakal ketemu lagi di satu Pertandingan. gitu. Bisa dicoba, kita coba. Kemarin tahun berapa uji coba terakhir itu ya? Di Teladan kalau nggak salah. Iya mana? Itu suratin. Enggak junior, Mak. Uji coba kemarin itu. Di Pakam. Enggak di Pakam. Yang derby tanah Di Kiri jual di, tiket. di Teladan. Mana? Di Teladan ada tuh kemarin itu. Tahun apa lupa Yang aku aku. tahu suratin ya Madena kalah PSMS. Enggak suratin, Mak. Itu kan di Pakam. Bukan di Teladan Teladan juga. Itu suratin di Teladan. Kalau nggak salah itu suratin. Nah, Jadi apa? gimana? Derby tadi? Oh, derby. Ya, derby tadi ya bagus. Karena untuk menggairahkan sepak bola Sumatera Utara. Apalagi kan PSDS ini dulunya tim besar. Kan? Sama Tim- berarti sama ininya. Tim besar dari Sumatera Utara kan. Iya. Hah? Iya. Yang sempat merajai Liga Indonesia. Ada Sempat lah istilahnya. pemain PSDS tuh juniornya di PSDS, seniornya di PSMS ya. Iya. Ya kan? Jadi semoga aja PSDS bisa kembali lagi. Apakah derby itu rival, Ji? Rival. Perlu nggak Medan memiliki rival Perlu. dalam bentuk ini perlu ya, Perlu. seru nih, Seru. mantap. Perlu lah. Ya nggak Madena? Kita perlu Tapi punya rival ya. kita tengok-tengok rivalnya juga. Jangan rival kita kayak kemarin pro-pro itu kan.
Pro kontra. Kan? Ada kemarin tuh pro itu. Tahap. Kan? Udah Itu lama juga kita nggak punya rival ya. iya, itu nggak guna itu sebenarnya ada di Medan. Sebenarnya bukan derby sih. Nggak bilang- derby. Ini kita jujur aja bilang, yang bilang PSMS sama Brodoto itu derby itu orang yang ngerti sepak bola. Bener nggak Maden? Iya. Itu aja lah. Kan gitu kan. Sejak kapan kita bisa derby sama mereka? Iya. Kan gitu. Mereka itu tim yang dulunya bermarkasnya di Jogja. Jogja kan? Pernah di Jogja juga. Pernah di bermarkasnya Jogja. Kan gitu Maden. Tiba-tiba main di Medan derby. Jangan Derby apa sih gitu? jangan karena pemiliknya dari Sumatera Utara, Dibilang langsung derby. Ya? jangan derby. Nggak bisa gitu. Derby itu punya sejarah panjang. Derby itu ya. punya sejarah panjang kayak PSMS PSDS. Oke. Kan? Pak Eko. Derby. Sepak bola tanpa derby nggak asik. Derby DIY gila. Ya Maden ya, setuju. Derby DIY gila. Itu yang aku mau bilang. Jadi begini ya, kalau saya menyikapi derby itu sesuatu yang bagus untuk semuanya jika disikapi dengan positif kan gitu. Terus untuk derby itu ada yang mengatakan itu adalah laga satu kota satu daerah atau satu kawasan ya. Tapi bagi saya sendiri derby ini mempunyai konotasi yang lebih dari itu. Ini adalah sebuah pertandingan pertemuan dua klub yang mempunyai sejarah panjang dengan segala dinamika. Ya. Gitu. Jadi bisa dibilang derby ini sebuah pertandingan biasa, cuma tingkat atmosfernya dan adrenalinnya itu yang memang menyita perasaan, menyita energi, menyita hati kan gitu. Ini asik kan gitu. Iya. Benar. Derby PSIM dengan PSS Sleman, derby DIY, derby Mataram, Sama Persis Solo ya. ya dengan Persis Solo. Ini jika kita tarik benang panjang, itu sebetulnya lebih lama PSIM dengan Persis Solo dengan segala macam dinamika dan cerita yang luar biasa dalam sepak bolanya sendiri maupun dalam kehidupan supporternya sendiri. juga ya? Itu kan banyak cerita-cerita. Oh. Jadi menurut saya derby memang mengasihkan kan gitu. Cuma harapan saya kita lihat juga secara panjang, kita jadikan apa ya? Bagi saya rival itu harus, saya sepakat. Iya. Karena rival itu menjadi parameter kemajuan kita. Kita itu dalam segala aspek ya, tim maupun supporter. Seberapa maju yang kita anggap rival. Kita harus paling tidak bisa menyamai dia atau kalau bisa melebihi. Dalam arti yang saya katakan, PSMS itu rival kami. Seberapa maju sih PSMS? Nah, ketika PSMS lebih maju dan kebetulan mungkin kita besok ketemu misalnya, supporter berhak lah untuk meminta kepada manajemen untuk juga mempersiapkan tim ini dengan benar-benar bagus. Inilah konteksnya, bukan bersiap untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang di luar nalar sepak bola yaitu sportivitas kan gitu. Nah, Berarti derby itu harapan Panji dan Babe kalau ku ini ya, bukan cuman dari di sisi lapangannya aja gitu. Berarti tim ini juga, supporter juga berharap sih ada dari aspek-aspek lainnya juga harus ikut diperbaikin gitu. Karena kan sebagai acuan juga kan, misal tim ini udah duluan nih, bisa kita belum gitu. kan kayak gini ya. Dengan kita melihat juga kondisi internal manajemen. Kalau kondisi internal manajemen di zaman sepak bola profesional di mana sudah banyak investor masuk, kenapa kita nggak menuntut untuk jauh lebih bagus daripada zaman-zaman sebelumnya? tapi sayang kali ya kalau menurut. Sebuah derby dicederai dengan sewar sosial media yang nggak jelas. Oke, iya kan Mak Den? Ya, Benar. kalau aku ininya sih Ki, wajar sih, tapi tergantung kita menyikapinya juga. Ya tergantung akun-akun Iya, anonim cuman- tersebut gitu. Cuman kan yang menjadi pemicu itu memang sekarang ini Sosial media. sosial media yang paling berperan. Iya. Gitu. Apalagi tim yang udah punya sejarah rivalitasnya itu udah panjang gitu kan. Itulah jadi media yang paling empuk. Sebelum pertandingan itu di situ memang arenanya pertama itu sosial media. Oke. Bam bum.
aku setuju. Cuma yang aku soroti ya Mak Den ya, buat kawan-kawan semua ya. Ada hal yang aku pribadi enek. Ya enggak? Aku enek kenapa? Gini, yang derby siapa? Yang heboh siapa? Yang nyinyir siapa? Dan dia memperkeruh suasana dengan sewer yang nggak jelas. Dia nggak tahu tuh derby rivalitasnya itu gimana kan gitu kan? Ya Jadi nggak? begini, Seperti itu. derby ini yang sangat berisiko adalah supporter dari kedua tim. Itu udah pasti. Karena adrenalin tinggi itu membuat kadang-kala nalar kita hilang. Ya. Harus tim kami lebih unggul. Kita harus seperti ini. Jadi nalar logika kita hilang gitu. Jadi dan itu sudah terjadi berulang kali. Kalau kita katakan itu derby, itu pertandingan harus sudah berulang kali ya. Ya. Jangan hanya baru langsung dikatakan derby. Yang produsen sih ya. Iya. Nggak jelas ya. Iyalah. Ya kan? Cuma 2 kali ketemu ya. Ya kan? Oh itu derby bukan, bagi saya bukan kan gitu. Nah, jadinya harapan saya kepada pihak-pihak itu juga dewasa dalam menyikapi batas sosmed. Saya sepakat. Iya. Ya. Itu yang perlu. Itu karena sosmed inilah sebetulnya yang membuat sepak bola ini kadangkala menjadi bukan sebuah kegembiraan Kotor lagi. jadinya jadi kotor. Karena imbas dari sosmed itu pasti ada di dunia nyata ini. Nah, harapan saya semua, terutama admin-admin besar ini janganlah mempost sesuatu yang sensitif, apalagi dia tidak pernah terlibat di dalam apa yang dia post. Ini contoh misalnya, ada 2 klub A, B ini derby rivalitasnya sangat tinggi. Iya. Ya, tentu akan ada banyak sekali hal-hal yang sensitif bagi kedua Iya. tim dan supporternya. Ini biarkanlah urusan menjadi urusan 2 klub ini dan supporternya. Jangan ada pihak lain lagi yang mengeluarkan hanya untuk sekedar menaikkan rating. Dia tahu, apalagi jika itu dilakukan oleh admin sebuah klub. Jangan. Kotor jadi. Admin sebuah klub memang boleh menaikkan rating klubnya, boleh, tapi dengan cara-cara yang tidak Lebih elegan. lebih elegan. Kenapa? Ketika dia memancing sesuatu yang sangat sensitif dengan derby, berpikirlah dia terhadap supporter dari klubnya sendiri. Iya. Karena jejak digital itu kejam dan jejak digital itu tidak bisa hilang. Ini harapannya. Karena aku itu yang masih ku soroti juga berkembangnya sosial media, terutama mungkin Twitter atau Instagram dan lain-lain ya, Facebook dan semuanya. Jadi contohnya gini, saya punya masalah dengan Panji punya masalah dengan saya, ya biarkan urusan kami Iya, berdua. harusnya kan begitu. Dan Mas Ergi nggak usah ikut. Iya, harusnya begitu. Gitu. Harusnya. Nanti kalau misalnya ikut, siap nggak Maden dan Mas Ergi menerima imbas dari apa yang disindirkan tersebut atau di post tersebut? Itu harapan saya. Nah, itu yang menjadi sebuah terjadinya chaos lah ya, Makin meruncing meruncing lah ya. masalah Dan membawa efek buruk ke kemudian hari nanti dalam panjang. hal membawa sesuatu yang baru dalam masalah ini. Iya. Dimana sesuatu yang baru itu sebetulnya tidak tahu menahu. Benar. Gitu. Ya kan kasihan gitu. Sebuah klub ada admin resminya di dunia sosial media mempost sesuatu yang sangat sensitif di antara 2 klub yang saling rivalitas dengan cerita yang sangat panjang. Iya kan? Itu imbasnya bukan ke admin ini. Admin ini nggak pernah ada di lapangan. Supporternya mereka nanti yang akan bertemu dengan supporter dari tim yang merasa terluka dari post seorang admin ini. Akhirnya terjadi lagi permusuhan baru lagi. Harusnya tim itu bagaimana membangun bahasa-bahasa bagus tanpa merendahkan salah satu klub. Biarkanlah supporternya. Kan gitu. Bahkan mari sama-sama kita bangun sepak bola ini benar-benar menjadi sebuah kegembiraan. Sepak bola benar-benar menjadi alat nomor 1 bangsa, karena identitas sepak bola Indonesia itu adalah alat perjuangan bangsa. Sebelum Indonesia berdiri tahun 1945, PSSI udah berdiri dulu kan? Udah. Udah lebih dulu sih, Udah lebih dulu. Bahkan kita tahu bahwa sepak bola lah yang menjadi alat perjuangan bangsa secara bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan. Bukan Indonesia aja sih, hampir seluruh negara memakai sistem sepak bola untuk memerdekakan Jadi diri. ketika kita semua udah maju, kita udah menuju dunia profesional, ini harusnya lebih dijaga lagi.
Kan gitu. Nah itu yang aku Walaupun permusuhan antar klub supporter sepak bola ini ya memang bagian dari sepak bola itu sendiri yang nggak akan pernah hilang. Bumbunya lah itu gue. Itu yang aku sorotin, yang Bumbunya. aku sorotin itu kedekatan kelompok A, kelompok B, blok-blokan itu, ya, yang sebenarnya itu pemicu peruncing masalah baru. Kenapa? Si tim A bertemu sama tim B, kan gitu ya kan Ji? Ya. Orang Nanti- luar tadi bloknya ke si A, jadi gencar giur nih sosial media, ya nggak? Kan gitu kan? Mengatakan mencaci maki tim B tadi, ya nggak? Karena mereka satu blok. Nah, jadi kan di sini ya kan Pak Eko bertanya juga, ya udah gitu sistemnya, musuhmu bukan musuhku. musuhku bukan musuhmu. Tapi Kan kita simpel seharusnya bersaudara. begitu, tapi kita bersaudara itu. Nah, nggak harus kita bilang bukan karena kau dekat sama Supporter A. supporter A atau supporter B, kau ikut campur dalam masalah itu. Ya. Dan kau harus kasihan dong dengan arus bawah adik-adikmu nanti, ya nggak? Jadi dia punya rasa takut untuk datang ke tim tadi dengan identitas dia, kan gitu. Nah, siapa yang mau nanggung dosa itu? Kan gitu. Siapa yang mau nanggung dosa itu? Ya kalian yang mendoktrin adik-adik itu, yang harus menanggung dosa itu. Jangan kalian bilang bahwasannya kami sampai mati untuk tim kami. Enggak gitu kan, gitu bro, ya kan? Enggak gitu kan Maden kan? Yang harus bertanggung jawab atas dosa itu kalian yang mendoktrin dari atas. Hal itu yang harus ditegaskan, kan gitu kan? Jadi kalau bagi saya ya itu PSIM sampai mati, bukan siap mati untuk PSIS. Bener. Aku setuju itu. Apa itu? Kalau awak be lebih ininya sih tim selamanya tapi bukan segalanya, tetap. Karena ya itu tadi takutnya kan ada hal-hal yang bisa di luar logika kita, ya itu jadi ke hal negatif Ya. kan. Kebanyakannya kan larinya kan ke hal negatif. Kita tinggalkan derby. Sekarang kan tergantung menyikapinya, Mak. Setiap orang kan tergantung menyikapinya. Gimana menyikapinya? Kayak si RG tadi. Disinilah peran sosial media itu. Yang penting Dalam satu hal penyikapan yang lebih dewasa dan admin-admin yang besar itu juga bisa melihat secara bijak apa yang harus dia post. Bahkan kalau dia lebih bijaksana lagi, dia mempost sesuatu yang merekatkan, sesuatu yang retak, itu tentu bagus. Bukan malah membuat keretakan dari sesuatu yang sebetulnya tidak ada masalah. dengan sewor-sewor yang nggak jelas. A dan B bersaudara, asal jangan C. C itu begini-begini, kan begitu, ya nggak? Sekarang gini, kau nggak mikir gitu, kau datang ke kota si C, ya nggak? Adik-adik yang nggak tahu masalah, kan gitu kan? Dengan identitas, dengan tim C tadi tahu bahwasannya ada semboyan A dan B itu dekat, ya nggak? Ayo, apa yang terjadi, ya nggak? Siapa yang mau tanggung jawab? Nggak ada, semua hanya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita, ya kan gitu ya kan? Apalagi Cika? sampai mati kan. Sampai mati, terakhir mati, ya nggak? Kita tinggalkan derby, oke? W, ini tidak W ya kan Pak Dengan. Panji sebagai penggeliat apa ya, penggilau PSMS yang kita tahu juga W kemana-mana ya Mak Dengan. Terakhir kok W ke ini Anji ya, Surabaya. Ke Surabaya itu Anji ya, terakhir ke Surabaya. Nah, perlu nggak gitu W itu dipaksakan Ji? Dipaksakan dalam hal kalau kita cukup mental, Sedap nih, cukup mental, ada mentalnya. ada lah. Kalau nggak ada mental nggak akan bertahan 5 hari di bus. Oh iya Ji. Kita selalu kita sama kita ya. Ya kan. Satu lagi ya dari segi materi lah. Ya, itu ya. Karena bukan apa-apa. Dan satu lagi dari segi keselamatan lah. Kan kalau lebih bagusnya kita tuh naik bus Yang sempat merepotkan orang lain ya. yang sempat merepotkan orang lain. Naik bus dalam hal khususnya untuk Medan ya. Jauh-jauh ya. Janganlah kita itu kalau away estafet. Ya kan? Itu gak usah lah kita biar dianggap orang seperti ini, gak usah lah. Kita memikirkan diri kita sendiri dulu. Nah, estafet kan resikonya besar sih.
Panji bijak malam ini Maden, luar biasa ya Anji. Kan STPN resikonya besar. Iya, mantap. Kan? Iya, itu harus. Sedangkan kita aja yang betul-betul naik bus aja itu ada resiko. Iya Anji. Kan? Apalagi yang estafet. Iya. Resikonya besar sekali itu. Jadi janganlah estafet. Kalau memang mau away ya. Dana cukup silakan. Dana cukup silakan berangkat. Kalau enggak ya udah di TV kan bisa. Jangan terlalu dipaksakan. Karena memang betul Ji, kalau aku bilang. Kenapa? Kita nih Medan ini mau ke away kemana-mana jauh makanya. Iya. Jaraknya Jauh, gila. berhari-hari. Gila sekali dan jangan sampai ya contohnya maaf ya. Jangan sampai kita sakit di tengah jalan, terus nggak ada yang nolong juga, gimana kan gitu kan. Akhirnya merepotkan orang-orang teman-teman yang di luar daerah kan gitu kan, jadi kerjaan juga buat mereka kan gitu. Nah jadi kesimpulannya kan Ji, boleh tapi jangan terlalu memaksakan diri Memaksakan memang nggak diri siap, ya. kalau memang nggak siap. Coba kan dari segi mental, materi, Kan udah terasakan itu Ji ya. udah. Gimana caranya bertahan di dalam kapal makan tahu sama Iya. cabai hijau aja tanpa air minum Ji ya. Air laut itu bukan saya. Nggak bisa Mat, dan kapalnya tuh jauh. Itu dari Bakahuni sampai ke Merak ya nggak minum ya kan. Terakhir kita di Merak baru minum tuh pagi ya kan, sambil mandi ya. Nah itu sakitnya ya. Kalau kita di Medan ini, Uwe itu apa ya dibilangnya, punya cerita yang sangat luar biasa ya kan, Ji, kan? Betul. Seru ya kan. Nah untuk Pak Eko teman-teman dari PSIM sendiri ya kan, kayak sama juga ya yang aku bilang sama Panji, penting nggak Uwe itu dipaksakan Pak Eko? Jadi gini, yang namanya supporter itu orang gila. Ya gila memang. Sesuatu hal banyak dilakukan oleh supporter yang di luar nalar orang-orang yang bukan supporter, kan gitu. Away itu memang harus mempersiapkan diri secara benar-benar itu, secara fisik, Ya, secara mental, dan kesiapan untuk menerima hasil di kandang lawan. Itu penting. Karena bagi saya, ketika belajar musti away, itu juga membawa sebuah siar daerah istimewa Yogyakarta. Meskipun kadang kita tahu Uwe itu kita pasti kalah ya. Ah, Ji, ya. Pasti kalah ya. pasti. Di Liga Indonesia menang di kandang lawan itu agak Berat. bisa tapi agak berat ya Ji ya. Agak berat itu ya Pak. kan gitu. Jadi Dan kalaupun menang, risikonya bertambah Pulangnya besar. pulangnya ini gimana ya ya terancam makanya juga ya. saya Iya. bilang mempersiapkan diri kita. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri ketika kita kalah dan ketika kita menang. Kalah salah menang Penyikapannya salah. seperti apa? Itu harus tentu persikapannya dengan baik juga. Dan kenapa? Ketika kita away ke luar kota, tentu kita saling berbagi ilmu dengan supporter tuan rumah. Jadilah tamu yang baik dan jadilah tuan rumah yang baik. Biarkan sepak bola itu dengan 3 hasilnya. Draw, menang, Kalah. atau kalah. Itulah sepak bola. Itulah aturan dari sebuah permainan. Ada kalah, ada menang, ada. Dan bagaimana kita semua menyikapinya. Untuk apa? Untuk kedewasaan kita juga, untuk sepak bola Indonesia juga. Nanti suatu saat timnas supporternya ribut di negara orang. Pernah, Be. Hah? Waktu aku ke Malaysia, Ah, ada tuh. Jangan Iya, sebut kan? mereknya. Ji. Enggak, ada, tapi ada. Aku nggak nyebut merek, ada. Tahu. Ada. iya kan? Begitu juga ketika jadi tuan rumah kan gitu. Biarkanlah sepak bola ini menjadi sebuah kegembiraan untuk semua orang, baik yang menyintai sepak bola atau yang sekedar menjadi penikmat sepak bola. Kalau aku adrenalin aku naik ketika Uwe itu saat tim itu menang, aku dapat teriakan nggak bisa pulang. Itu adrenalin itu langsung zup naik Maden, nggak bisa pulang. Gimana aku harus bisa pulang dong? Ya nggak Maden ya kan? Timku udah menang kok kan gitu kan. Ya aku harus pulang. Kan gitu kan. Ya gimana kan gitu kan? Yang Ya harus pulang. penyikapan kayak gitu itu perlu. Karena sepak bola udah semakin maju kok. Pengelolaan tim juga semakin maju. Nilai pemain juga semakin meroket gila-gilaan. Dan supporter juga harus lebih maju dan Supporter harus profesional lebih lagi ya. maju dalam hal pola pikir. Kan gitu. Karena sepak bola nggak semahal dengan harga nyawa ya. Yap. Bener ya? Ya. Kan gitu Maden ya. Sekarang Panji kegiatan apa nih? Sibuan sehari nggak ada sepak bola nih.
Nggak ada rebahan. Piknik ya. Rebahan. Piknik ya kan. Itu piknik ya. Kalau rebahan aja lah. Seru juga enak sama ya. Kami pun gitu sama Den ya. Rebahan aja sambilan jaga anak kita Den ya. Pak Eko, apa nih di Medan ini 6 tahun dengar-dengar katanya sedang menjalankan usaha UMKM nih. Ya. Apa tuh? Usahanya apa? Ya, ini jualan cemilan. Oh ini. Ya, Ini ya, makaroni Big D ini. cemilan masa lalu nih. Ini di situ ada makaroni, di situ ada usus Makaroni. goreng, Big usus D. goreng, Big D Alamat di mana? di Tanjung Merawa. Di Tanjung Merawan nih. Ini kita dapat langsung nih cemilan. Ini cemilan legend. Dan ini satu-satunya outlet yang ada di yang Sumatera Utara. Sumatera Utara. Wow, orang Jogja satu-satunya punya outlet di Sumatera Utara. Ya. Dan orang Sumatera sendiri Yang bisa nggak didatangi punya, kan gitu. gitu. Iya nggak? Kebanyakan memang makanan ini jual online. Big D di sini membuka outlet ada nyata. Iya. Dan ini juga bagian dari gerakan UMKM untuk bangkit karena UMKM bangkit itu menjadi sokok ekonomi negara. Ya aku juga ngikutin nih Be, yang Babe ini di sosmed nih yang tentang UMKM. Menarik sih Be, memang untuk sekarang ini kan memang kebanyakan orang kan ada yang kehilangan pekerjaan. Ya memang harus bisa kreatif dengan cara ya kita bilang survive lah ya kan. Ya survive-nya harus gimana ya? Kita harus apa sih yang harus kita lakukan? Jangan ini aja kan. Ya kayak Babe mungkin bisa jual ini, jual cemilan atau ada yang lain-lainnya kan. Ini itu Babe luar biasa nih di sosmednya mengajak kawan-kawan, ayo siapa yang punya UMKM silakan. Biar sekalian dipromosikan gitu. Nggak usah ini mau apapun bentuknya nanti aku bantu nge-share. Luar biasa seperti ini Be. Karena saya merasakan betapa sulitnya dalam 1 tahun ini memang. Ya, jadinya dan saya yakin juga banyak UMKM yang terdampak dengan keadaan ini, ya kan. Sedangkan kalau kita berharap dengan negara, mungkin ada tapi terlalu lama kita keburu mati. Jadi ya memang kita harus bangkit, kita harus bergerak bersama, kita harus berjuang, kita nggak boleh loyo terhadap kondisi pandemi ini. Karena dari UMKM inilah kehidupan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton di Titik Body Production dimanapun, ketika punya produk UMKM, mungkin bisa mampir di akun Twitter saya @ekosatrio. Presiden Kemaki. Presiden Kemaki. Produk apa aja nanti saya bantu untuk retweetnya. Jangan salah kaprah, Presiden Kemaki bukan Presiden Maki ya. Itu mungkin yang bisa kita bantu untuk teman-teman semua karena saya benar-benar merasakan dampak ekonomi dari pandemi 1 tahun yang udah berjalan. Terakhir buat Panji sama Pak Eko, pesan moral, walaupun kita supporter memang moralnya kadang-kadang sedikit ya kan, suka buka apa ya kan, betul ya kan, kadang-kadang moral diakui ya kan Ji kan, sedikit ya kan, udah makin banyak. Makin banyak atau sedikit? Nanti kau aja. Ya sama, udah mulai sembuh juga, kau masih berobat jalan. Masih berobat sama Wak itu Masih aku. obat ya. Nah, pesan-pesan moral, pesan-pesan ininya. Memang setiap manusia itu perlu punya pesan moral, ya kan. Untuk sepak bola nasional kita, untuk timnya PSMS sendiri, apa Ji? Silakan. Kalau untuk sepak bola nasional saat ini saya berharap di bawah kepelatihan Sintayong sekarang ya adalah perubahan. Bukan hanya sekedar juaranya mimpi. Bukan hanya sekedar juara, mungkin ada perubahan dari yang usia dininya sampai yang senior. Saya sih berharap seperti itu. Jangan apalagi yang kayak U19. Jangan nanti udah di senior tuh melempem. Ya kan? Kebanyakan kan kemungkinan kan seperti itu. Jadi bintang iklan ya. Nggak tahu juga lah jadi bintang apa kan. Intinya itulah, janganlah tiba di senior melempem. Harapannya ya makin bisa lah dapat juara lagi. Amin. Karena kan di tingkat Junior Asia udah Tenggara enggak, di tingkat Asia Tenggara sendiri Masih Indonesia juga udah masih tambah turun kan. Nah, Malah
Myanmar ya. Vietnam yang sekarang Yang keras peringkat satu di Asia Tenggara kan? Iya. Malah Vietnam. Pemainnya ada tuh terkenal tuh. Ailu. Kalau bisa biarpun belum bisa masuk Piala Dunia, setidaknya di Asia Tenggara lah dulu. Tuh sepak bola lokal. Untuk sepak bola lokal harapannya lebih dibagusi lagi lah, diperbaiki lagi dari segi manajemen, dari segi supporternya juga. Jangan ada lagi konflik lah, dualisme. Jangan ada lagi nanti PSMS ini punyaku, PSMS ini punyaku. Jangan mengklaim sepihak lah. Enggak tahu dia PSMS punya Tuhan ya. Bahwasannya kayak kemarin ngeklaim bahwasannya lambang itu, logo PSMS itu punya dia. Padahal sebelum dia lahir pun, sebelum bapak dia lahir pun PSMS itu udah ada. Gila, sedap nih. Kan? Kalau dia mau buat tim ganti aja di AM Kalkun ya. Ganti aja. Kalau enggak buat aja lagi Medan Jaya hidupan lagi. Kalau memang mau buat tim. Ini enggak mengaku-ngaku bahwasannya logo itu punya dia. Medan Jaya udah warna-warni sekarang. Mungkin itu aja lah. Tuh Pak Eko yang kami sebut Babe, ayah kami juga lah. Ya. Kasih ya. Jadi gini, kalau harapan saya untuk sepak bola nasional tentu sebuah prestasi. Itu harus lebih meningkat lagi, ya kan. Tetapi kalau kita bicara prestasi tentu harus ada pengelolaan manajemen di federasi yang lebih baik lagi. Harapan saya untuk hal-hal yang konyol jangan sampai terjadi lagi. Ya. Di PSSI adalah orang-orang hebat yang tentunya harusnya bisa menghasilkan sebuah sistem sepak bola, sistem pengelolaan administrasi yang hebat untuk menunjang menuju sebuah prestasi Indonesia menjadi juara setidaknya di Asia Tenggara dulu. Ya. Ini itu harapan saya. Untuk Untuk lokal. pesan kawan-kawan PSM-nya. Untuk kawan-kawan PSM, untuk PSM sendiri target tetap harus Liga 1 apapun itu. Kebetulan sekarang PSM udah dikelola secara profesional, udah ada investor masuk. Harapan saya bersinergi dengan supporter dalam banyak hal. Jangan sampai dunia kreativitas supporter yang sudah pernah berjalan ini mati karena hak milik yang diaku oleh investor yang masuk. Sebelum kita close, Ya, aku punya pesan juga nih. Investor yang masuk ke PSM, hati-hati loh. Nggak bisa rubah logo loh. Jangan nggak bisa rubah kandang juga. Soalnya PSM ini salah satu 7 klub yang nggak boleh rubah logo dan pindah kandang. Ombes, bener nggak? Itu ada di bukunya PSSI loh. oh ya. Ya, Saya 7 baru klub. tahu ya. 7 klub. Ya. 7 pendiri itu. 7 pendiri, termasuk juga Persija, Persib, PSM, terus PSIM juga, PSM Madiun. Madiun juga. Itu investor silakan masuk, tapi jangan coba-coba untuk itu karena kalian nggak bisa. Karena itu sudah ada pencatutan di PSSI sendiri ya. Oke. Ini Apa tuh? dan satu lagi Apa tuh? untuk PSMS ya. Ini Terkhususnya Pemko. Ah, Tolonglah. Kalau nggak bisa bangun stadion, renovasi lah teladan. Setidaknya di lapangan. Setidaknya di lapangan aja lah. Renovasi. Oke lah kita nggak bisa bangun stadion. Renovasi lah. Itu kan kalau untuk yang di daerah Kalonamo Batu Kuis itu kan itu skalanya provinsi kan? Enggak, itu Semua kan boleh skala pakai, iya, semua boleh pakai skala provinsi. Apa salahnya yang di Kota Medan sendiri itu ada stadion? Ya paling enggak direnovasi lah, nggak usah lah bangun. kamera bilang ke Pemko. Iya, ke Pemko lah. Terutama wali kota yang baru dilantik kan, yang baru terpilih kemarin. Itulah harapan dari supporter. Kami bupati. Iya, kalian kan bupati. Sama seperti ini, Ji. Kawan-kawan kemarin di Pakam. Berharapnya dengan adanya nanti PON, ya imbasnya itu Stadion Baharudin Siregar Lubuk Pakam dan juga Stadion Teladan itu jadi tempat latihan tim yang akan berlaga, tim bola yang berlaga di PON, tapi dengan kualitas yang baik. Iya, Jadi Mak. nggak nanti takut entah cedera atau apa. Ya paling enggak direnovasi lah Teladan. Gak usah dari kapasitas lah, dari lapangan aja lah dulu. Mau kapasitasnya itu berapa pun terserah lah. Yang penting lapangan aja dulu. Biar nggak main solid soccer ya, tiba-tiba boleh bola Iya, kadang kan melentung ya kan. Medan kan kota terbesar ketiga. Ini ketiga ya sekarang. Iyalah, masa stadionnya seperti itu? Iya kan betul kan? Ya kita akui aja lah, seperti itu stadionnya. Istilahnya udah 2 kali stadionnya itu, gitu-gitu aja bentuknya. Nggak ada perubahan. Kayak
Dari Contoh Mancini lah. bisa main bola sampai Mancini pensiun Iya. ya jadi pelatih ya. Contoh lah kayak Mandala Krida. Renovasi. Kan itu renovasi kan, renovasi besar-besaran. Oh, iya. Itu aja sih. Saya juga sedikit pesan untuk keluarga di Jogja ya, untuk adik-adikku keluarga besar Braja Musti tetap bersupporter, makin dewasa, makin bijaksana, tetap bersama tim, dukung tim itu sebaik mungkin. Kita juga menciptakan siar yang baik untuk masyarakat Yogyakarta dan semoga kita bisa ketemu dalam satu tribun yang sama. Amin. Biarkan orang berkata apa, PSIM tetap PSIM, Braja Musti tetap Braja Musti. Iya kan? Kan gitu kan? Biru adalah identitasnya PSIM Yogyakarta. Cocok? Cocok. Ya kan? Mantap. Nah, oke. Terima kasih buat teman-teman kita, dua narasumber kita malam ini yang hadir di acara podcast Titik Putih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya di channel Titik Putih Production, membahas sepak bola dari segala sudut pandang aspek-aspek yang ada, karena sepak bola begitu mempunyai ribuan cerita yang sangat indah, ada suka, ada duka dan lain-lain. Karena sepak bola adalah teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sementara lemparan ke dalam lakukan sudah oleh Iwan Sundareh pada posisi angkat Manuti ke belakang gawang, penjaga gawang Pomirin melompat di udara lagi, memetik bola di udara, cemerlang memang.